dari Belesa Shopping NK menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa sekalian, pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program. Bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya puji Tuhan, pemirsa sekalian, ada suatu topik yang sangat menarik yang sangat menggeliti kami yaitu menjangkau Papua. Kita tahu bahwa banyak orang berkata bahwa mungkinkah Papua itu adalah akhir daripada dunia ini atau ujung daripada dunia ini. Nah, kita percaya bahwa acara ini akan memberkati Anda sekalian. Tetapi jangan lupa pemirsa sekalian bahwa acara Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Siapa yang akan kita tampilkan pada Hari ini kami akan menampilkan hamba-hamba Tuhan dari Yayasan 5 Roti dan 2 Ikan. Mereka yang melakukan penjangkauan ke Papua kepada suku-suku terasing yang ada di sana ya. Nah, pemirsa kapanpun acara ini berlangsung, jangan lupa untuk menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami ada untuk Anda. Ya, pemirsa sekalian, oleh karena itu mari kita saksikan satu cuplikan yang sangat menarik mengenai menjangkau Papua. Papua terletak di bagian timur Indonesia, pulau yang indah dan dikelilingi oleh alam yang subur, serta sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, Papua belum diakomodir dengan baik dan masih banyak suku tertinggal di Papua. Minimnya informasi dan pengetahuan di pedalaman Papua membuat penduduk tertindas di negeri sendiri. Firman Tuhan dalam kitab Nehemia tentang tembok Yerusalem yang runtuh membuat para hamba Tuhan dari Yayasan 5 Roti 2 Ikan merasa terbeban untuk melayani di pedalaman Papua. Tuhan menaruhkan Papua dalam hati mereka. 2 kampung yang sudah dijangkau oleh Yayasan 5 Roti 2 Ikan, Kampung Pirambanak dan Kampung Wotu Brasa. Keadaan kampung ini di tengah hutan bakau dan rawa-rawa. Tidak ada listrik, tidak ada air bersih, tidak ada signal handphone, dan penduduk sekitar pun tidak bisa baca tulis. Setelah 6 bulan kampung ini dilayani, banyak sekali perubahan. Kampung sudah terang benderang, ada jembatan, ada kios sehingga mereka tidak perlu menyeberang sungai untuk membeli sembako. Mereka sudah bisa baca tulis dan menghitung, bisa hidup sehat dan tahu sopan santun. Mari kita dengar kesaksian yang luar biasa dari Bapak Sudi, Bapak Yunus, dan Bapak Andreas yang sudah menjadi agen perubahan bagi Papua. Sesaat lagi hanya di Good News Program. Lokasi yang kita layani sekarang yaitu suku Citamitak, nama kampungnya itu Kampung Pirambanak. Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Wana datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini. Waktu panti yang lama kami cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Terima kasih sponsor. Shalom pemirsa, saksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Pemirsa sekalian, saat ini kita menyaksikan Good News Program dalam suatu topik yang sangat menarik yaitu menjangkau Papua. Silakan, Deb. Ya, di studio telah hadir 3 orang narasumber yaitu Pak Sudi, Pak Yunus, dan Pak Andreas ya. Hamba-hamba Tuhan dari Yayasan 5 Roti 2 Ikan.
Pak, kami ingin tahu apa yang melatar belakangi 5 roti 2 ikan ataupun bapak-bapak ini kok sampai menjangkau ke Papua dan tempatnya di mana, Pak? Iya, beberapa tahun yang lalu waktu biasanya kita setiap akhir tahun kita ada doa. Dan memang Tuhan taruh di hati kita satu ayat firman di Nehemia 1 itu tentang Yerusalem, tembok Yerusalem yang sudah diruntuhkan. Nah, jadi waktu kita tarik ayat firman Tuhan itu dalam dunia pelayanan kita melihat bahwa memang Tuhan sedang berbicara tentang satu daerah di mana yang katanya mayoritas Kristen, tapi pola tingkah laku hidup mereka tidak mencerminkan hidup itu seperti anak Tuhan. Di mana itu, Pak? Ya, di Papua ini maksudnya? Sebelumnya kita belum tahu, kita masih bergumul dan akhirnya Tuhan taruh di hati kita di semua tim itu Papua. Oke. Kemudian untuk nitik lokasinya ke sana itu yang ke daerah mana itu? Nah, untuk titik lokasinya itu ada di sebenarnya dia masuk Kabupaten Asmat, tapi lebih dekat ke Kabupaten Yahukimo. Iya. Itu kalau dari Jakarta cara kesananya gimana? Kalau dari Jakarta kita akan naik pesawat itu ke Sentani kurang lebih 6 jam. Nanti dari Sentani tukar pesawat yang agak kecil ke DKI Yahukimo. Karena kemudian dari DKI ini kita akan ke pelabuhan kurang lebih 1 jam. Oke. Nah, dari pelabuhan kita akan naik perahu kecil ke Tingting. Nah, mereka sebutnya ke Tingting. Itu selama 4 jam lebih untuk sampai ke lokasi. Berarti total sekitar berapa tuh? Sekitar 16 jam? Sekitar segitu? 6, ya kurang lebih sekitar 13 jam, 14 jam. Oke. Nah, kok bisa titik itu yang ditemukan atau yang ditunjuk, kenapa? Nah, ceritanya begini. Pak Marco punya rekan yang namanya Pak Jim Yos yang pelayanan di Sentani. Papua, ya. Kebetulan Pak Jim Yos ini datang ke Jakarta ada pelayanan, kemudian kita undang untuk berbicara di rekan-rekan kita semuanya. Nah, waktu kita ajukan atau kita sampaikan bahwa hati kita tergerak untuk melayani di Papua. Nah, Pak Jim Yos langsung bilang, "Nah, saya punya hadiah." Nah, hadiah apa yang Pak Jim Yos katakan, Pak? Nah, waktu dia sampaikan dia punya hadiah untuk kita, ya semua kalau dengar kata hadiah senang gitu ya. Tapi dia bilang hadiahnya adalah ada satu suku yang sedang mereka akan garap, tapi kekurangan orang. Gitu. Sukunya namanya apa? Sukunya namanya suku Citak Mitak. Citak Mitak. Gue citak tuh. Citak Mitak gitu. Iya, Kalau boleh tahu perannya atau fungsinya Pak Sudi, Pak Yunus dan Pak Andreas apa di sana? Iya, karena kita sebelumnya belum tahu lokasinya bagaimana. Kita kirim sudah beberapa kali tim. Tim yang pertama Pak Marco sendiri pergi ke sana, cuman tidak sampai ke lokasi karena kehabisan pesawat. Hanya sampai di Sentani. Ya. Tapi Pak Marco sudah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan karena satu-satunya transportasi untuk sampai ke sana kan lewat air. Ya. Nah, jadi Pak Marco sudah beli mesin yang 40 PK. Perahu. Mesinnya. Perahu punya sendiri. Ketinting itu. Kita jadinya beli yang longboat yang agak besar. Sehingga untuk menjaga keamanan juga untuk tim yang selanjutnya berangkat. Iya. Jadi untuk investasi lah ini. Iya, investasi. Wow, good. Oke. Kemudian jadi saya sendiri tim yang kedua yang diutus oleh yayasan. Jadi saya masuk sampai ke lokasi yang kita layani sekarang, yaitu suku Citak Mitak. Nama kampungnya itu Kampung Pirambanak. Itu di peta ada nggak itu? Kayaknya nggak kelihatan. Nggak ada. Nggak kelihatan. Nah, kemudian listrik ada di sana? Listrik tidak ada. Jadi listrik juga nggak ada. Jadi itu benar-benar suku yang sangat terpencil ya? Sangat. Kalau dibilang terpencil tidak juga, karena kampungnya mereka menjadi sungai itu menjadi salah satu jalur transportasi. Jadi untuk barang-barang masuk ke Yahukimo akan lewat situ. Jadi masih bisa terjangkau gitu ya? Masih bisa terjangkau, cuman mungkin terlupakan. Kalau perannya Pak Sudi apa, Pak? Nah, saya tim yang pertama sampai ke sana untuk membuka lah. Jadi saya disuruh dari yayasan untuk membuka jalan, gitu, merintis ya. Merintis lah. Kalau perannya Pak Yunus apa, Pak? Peranan saya di sana adalah sebagai guru dan penginjil. Oke. Jadi ada anak-anak yang dikumpulkan untuk diajar. Tentunya banyak anak-anak di Pirambanak itu yang memang sangat-sangat membuat hati kita ini sangat tergugah karena mereka itu tidak sekolah. Nah,
Ya, ya. Anak-anak ini apa usianya berapa Pak? Sana? Usianya ini anak istilahnya ada yang 10 tahun dan sampai juga ada yang 17 tahun. Dan belum pernah sekolah? Belum, tidak pernah sekolah. Wow, makanya saya pernah kelihatan satu foto kalau nggak salah itu ada anak yang pakai seragam SD itu gede banget badannya. Itu. Seraksasa gitu-gitu ya. Itu yang kami ambil, yang sudah kami kirim ke Swator. Mereka udah sekolah formal di sana. Oh, oke. Kalau timnya, kalau perannya Andreas? Kalau saya sebagai guru penginjil juga di sana. Jadi luar biasa sekali. Ini tim yang istilahnya yang merintis lah. Membuka jalan bagi nanti tim-tim yang lain gitu ya. Oke, misalnya sekalian ada suatu inspirasi yang dibagikan dari pelayanan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Nah, bagaimana dengan Anda? Kami mau menantang Anda untuk menginspirasikan hidup Anda. Pikirkan siapa-siapa orang-orang yang belum kejangkau atau yang belum kenal nama Tuhan. Nah, kesempatan yang baik untuk kita belajar hari ini. Jangan kemana-mana, masih tetap bersama dengan kami dalam Good News program. Itu gaya hidup seks bebas. Itu yang sangat memprihatinkan juga. Makanya kita nggak heran ternyata kenapa Papua menjadi endemik HIV/AIDS. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. I love you, so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Anda masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini adalah menjangkau Papua. Ya, kembali kepada bapak-bapak di sini. Bisakah ceritakan bagaimana keadaan suku Citamitak di Papua itu pada saat Anda pertama kali datang untuk menjangkau ke sana? Iya, jadi waktu pertama kali saya masuk ke sana memang ya bisa dikatakan sangat-sangat memprihatinkan lah keberadaan mereka di sana. Dalam hal apa Pak memprihatinkan? Dalam hal yang pertama mungkin moral mereka. Misalnya apa? Kenapa moralnya dibilang? Moral mereka itu pertama yang bisa saya lihat, kalau kita kasih sesuatu mereka tidak ada kata terima kasih. Oh. Iya, jadi saya kadang-kala bahkan dari tangan kita mereka berani ambil. Rampas gitu. Iya. Oke. Jadi saya lagi pegang senter, kan itu malam gelap tidak ada lampu. Jadi saya lagi pegang senter, tiba-tiba ada satu anak datang kepada saya, langsung diambil. Oh, kenapa seperti itu? Yes, mungkin gaya hidup mereka memang mereka tidak tahu. Waktu saya tanya, memang dalam bahasa kalian tidak ada kata terima kasih ya? Dan mereka bilang, mereka dalam bahasa asli mereka itu tidak ada kata terima kasih. Oh, jadi terima kasih nggak ada dalam kosakata dalam mereka kosakata mereka tidak dalam. Terus itu yang pertama, moral mereka. Yang kedua, itu gaya hidup seks bebas. Itu yang sangat memprihatinkan juga. Makanya kita nggak heran ternyata kenapa Papua menjadi endemik HIV/AIDS. Apakah mereka nggak ada sistem atau institusi pernikahan di sana yang dikenal oleh suku itu atau gimana? Kalau pernikahan tidak ada. Jadi kalau dia suka, dia bayar, dia ambil anak perempuan itu. Oh, jadi istilahnya menikahnya cuman dikawin, kemudian hanya bayar satu orang laki-laki bayar. bisa punya banyak istri gitu. Dan itu tidak tercatat oleh catatan sipil atau oleh pemerintah, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Okay. Wow. Bahkan mereka tidak ada KTP. Tapi apakah mereka sudah berpakaian? Karena kita tahu beberapa suku di Papua masih tidak memakai pakaian. Sebagian mereka berpakaian, tapi itu tidak menjadi sesuatu yang harus mereka pakai. Kadang-kala mereka pakai, kadang-kala mereka tidak pakai. Iya. Ya seperti ibu-ibu itu kadang atasannya kebuka semua. Iya. Kemudian apakah di sana itu tempatnya
di dataran rendah atau dataran tinggi, Pak? Di dataran rendah. Jadi itu di rawa-rawa, di atas rawa-rawa. Jadi seharusnya cukup panas juga ya di sana ya? Sangat. Sangat panas. Sampai berapa derajat kira-kira? Derajat ya. Bisa 35. Dan mungkin humid sekali gitu ya? Sehingga keringat banyak keluar atau apa gitu? Sangat. Oke. Apakah mungkin karena panas itu jadi mereka gerah pakai baju gitu ya? Mungkin juga. Ya. Lalu keadaan hidup Pak, jadi Bapak udah ceritakan di sana nggak ada lampu, terus selain tidak ada itu, sinyal handphone. Oke, terus tidak ada air bersih. Jadi tidak mereka mengenal sopan santun, tidak bisa mengenal sopan santun, ngomong terima kasih. tidak bisa terima kasih. Apalagi? Dan kalau anak-anaknya mungkin Pak, bagaimana keadaan anak-anak di sana? Iya, kalau keadaan anak-anaknya selama kami datang di sana adalah sama apa yang dikatakan Pak Sudi tadi, mereka tidak mengenal terima kasih. Mereka itu ada sesuatu dalam diri mereka, kalau ada orang asing datang di tempat itu, mereka itu istilahnya mempunyai suatu perbuatan yang aneh-aneh gitu kan. Misalnya apa? Misalnya kita datang, ya kan, dia suka datang sama kita hanya cuma melihat, memantau kita gitu kan, dengan tatapan yang sangat tajam, karena mereka menganggap diri mereka itu orang asing di situ, gitu seperti itu. Dan juga anak-anak ini kalau kami melihat secara mereka kehidupan sehari-hari di tempat itu, mereka hanya cuma berdiam di pinggir sungai, ya kan? Mereka di pinggir sungai, mereka berjemur. Pola hidup mereka istilahnya di sungai itu mereka sambil main-main gitu, seperti itu. Berenang gitu maksudnya? Berenang, betul. Okay. Mereka sambil main pasir. Nah, kalau anak-anak dalam tidak pernah mengenyam pendidikan, tentunya ada tendensi bahwa mereka akan dikawinkan oleh orang tuanya pada usia yang muda. Apakah hal itu juga terjadi di Papua? Itu sangat betul. Satu umur yang sangat muda, contoh. Umur 9 tahun, mereka sudah jadi maitua yang ketiga. Maitua itu apa, Pak? Maitua itu adalah istri. Maitua. Iya. Dengan bahasa Papua kami. Maitua itu istilahnya. 9 tahun menjadi istri nomor 3. Betul. Oh. Ada istilah, suaminya umurnya berapa? Suaminya itu dengan umur istilahnya 60, 70 gitu. 60, 70? Benar, itu suatu istri hal yang real. Ketiganya 9 tahun. Iya. Adapun dengan suatu kebudayaan seperti ini, umpamanya saya sendiri mengangkat anak, istilahnya anak pelihara, anak itu perempuan. Dan Bapak ini sudah mempunyai suatu tujuan, kalau anak ini sudah umur 10 tahun, dia akan harus menjadi maitua saya, istri saya. Mereka harus kawin. Ya Bapak sudah. punya berapa maitua di sana? Oh, saya cuma satu maitua di Bekasi. Tidak ada yang lain. Oke, jadi mereka memang gaya hidupnya seperti itu ya, dan mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang salah. Tidak, karena di situ belum ada kebenaran, belum ada istilahnya pendidikan. Oleh karena itu kami datang ini untuk mengajar dan mendidik mereka dan menekan kebenaran itu melalui Injil, yaitu firman Tuhan. Mana yang benar dia lakukan, mana yang tidak benar dia tidak lakukan. Karena mereka nggak mempunyai nilai-nilai ya. Betul. Salah itu apa, benar itu apa, dan mereka ini adalah masyarakat yang istilahnya terbelakang lah. Betul. Oke pemirsa sekalian, ini sesuatu yang sangat menginspirasikan buat kehidupan kita sekalian. Kita akan take a break, dan setelah ini kita akan mendengarkan seorang yang sangat luar biasa akan bernyanyi buat kita dari home band daripada Good News Program. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. I love you, so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good.
Halo pemirsa, Shalom, apa kabar? Saya Charles Bonar Sirait, senang sekali bisa menjumpai Anda. Pada kesempatan ini, saya yang telah menulis buku The Power of Public Speaking dan juga Public Speaking for Teacher, memberikan rekomendasi kepada Anda untuk terus menyaksikan acara Good News. Karena melalui tayangan ini, saya sendiri merasa telah diberkati dengan begitu banyak muatan-muatan yang positif dan juga dapat memberikan kita semangat untuk terus melalui kehidupan ini. Kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang program ini, saya sarankan Anda juga bisa langsung klik ke www.anugrah.net. Itu saja, terus menyaksikan Good News, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu.
Terima kasih Alders. Yeay. Dan juga home band daripada Good News Program. Luar biasa, suaranya bagus banget ya. Oke, terima kasih Alders. Oke, Nah, puji Tuhan. kembali kepada pokok bahasan kita, mau tanya kepada Pak Andreas. Jadi pada saat Anda melakukan penjangkauan ke suku Citak Mitak ini ya, nah bagaimana mereka menerima kedatangan Anda dan apakah mereka welcome atau bagaimana? Kebanyakan mereka ini menganut apa gitu? Pengen tahu. Waktu kita pertama kali datang, saya dengan Pak Sudi, pertama kali kami masuk ke sana, mereka masih tanda tanya, mencurigai kita maksud kedatangannya apa, karena banyak orang yang datang ke sana dengan tanda kutip yang tidak baik untuk kampung tersebut. Misalnya apa yang tidak baik itu apa biasanya menurut mereka? Gitu. Mereka banyak ditipu-tipu. Oh, memangnya di sana kaya, daerahnya kaya, tanahnya bagus atau gimana yang membuat mereka? Ya, karena mereka itu penghasil gaharu, kayu gaharu. Oke. Ceritakan tentang kayu gaharu. Saya pernah mendengar tentang gaharu. Gaharu itu jadi sangat dicari orang banyak, pedagang-pedagang khususnya untuk dibuat bahan minyak wangi. Oke. Gaharu ini kemudian memang harganya berapa gitu? Terkisar karena gaharu itu berbagai macam jenis. Oke. Kalau yang mereka dapat yang super itu warnanya hitam sekali. Mereka bisa dapat satu kotak kecil saja bisa mereka dapat 20 juta. Oh, dijual dengan harga 20 juta. 20 juta. Dan mereka ditipu dengan harga berapa tuh? Mereka jadi bukan ditipu seperti ini. Jadi mereka dapat uang 20 juta itu, mereka habis tuh nggak tahu habis uang itu habis kemana. Nah, padahal nilai kayu gaharu yang kecil nih memang sebesar berapa gitu? Yang sebenarnya? Sekitar harga itu lebih dari 20 juta. Karena mungkin mereka kurangnya pengetahuan dari hidup mereka, jadi mereka nggak bisa lihat uang besar, mereka langsung terima. Jadi bagi mereka uang itu sesuatu yang berharga, yang aneh gitu ya kali ya. Okay. Jadi mereka Pak ada awal mulanya curiga, terus kemudian? Curiga, tapi next kami datang dengan tim kedua untuk masuk ke dalam kampung tersebut. Mereka mulai terbuka dengan kedatangan kami. Mereka mulai terima karena mereka waktu itu sempat waktu kami pulang, mereka meminta supaya ada guru datang ke kampung untuk ngajar anak-anak mereka di kampung tersebut. Nah, kemudian bahasa apa yang mereka gunakan dalam mereka kehidupan biasanya mereka pakai bahasa suku. Nah, apakah bahasa sukunya namanya apa? Suku Citak. Oh, oke. Anda bisa bahasa mereka sekarang? Paling saya sedikit tahu cuman bahasa-bahasa seperti makan. Apa tuh makan? Makan itu bama. Bama. Ya. Bukan Obama bukan ya? Rumah tame gitu. Oh, gitu. Jadi bahasa yang baru. Nah, apa namanya? Apakah mereka istilahnya gini? Strategi apa yang digunakan dalam menjangkau mereka? Nah, kita ingin tahu nih sebelumnya, nanti kita akan take a break dulu. Setelah itu kita akan mau belajar daripada Anda strategi-strategi yang bisa diajarkan kepada kami gitu ya. Silakan. Ya, pemirsa, inilah saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian di rumah. Pertanyaannya mudah sekali. Kepada suku apakah ya pelayanan 5 roti 2 ikan ini menjangkau di Papua? Anda bisa mengirimkan jawaban Anda dengan format yang seperti ini. Kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan sebuah buku Good News for You, persembahan dari Daniel Hendrata dan Debbie Katarina Anugerah Ministries. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Kan mereka punya jembatan untuk dari sungai masuk ke rumah mereka ada jembatan, jadi di setiap jembatan kita pasangin lampu tenaga matahari supaya itu. Terang gitu supaya kalau malam. terang, kalau malam itu mereka suka lihatin. Mereka ini adalah anak-anak bangsa dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh apa? Bisa. Sungguh
adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya, supaya cita-cita kalian tercapai. Dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung sepenuhnya biaya dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan pagi yang bernutrisi. Sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Dan di musim liburan, kami mengadakan wisata bersama atau program Family Day bersama keluarga tercinta. Kontribusi Anda akan memberi kesempatan kepada mereka untuk meraih cita-cita. Hanya dengan Rp15.000 per hari, Anda sudah menjadi dukungan yang terpenting dalam hidup anak-anak ini. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari Adikku Sayang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugerah Ministries. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini adalah menjangkau Papua. Kembali kepada Pak Andreas, tadi pertanyaan saya belum terjawab. Jadi orang-orang suku Citap Mitak ini mereka menganut kepercayaan apa? Mereka masih menganut kepercayaan animisme, percaya pada roh nenek moyang. Seperti mereka sering ke kuburan, ke pohon-pohon, ke hutan, yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar. Oke, nah kemudian saya ingin bertanya tentang strategi Pak. Bapak bisa ceritakan strategi apa yang digunakan untuk bisa masuk ke sana? Gitu? Iya, ada beberapa hal yang kita kerjakan untuk masuk ke sana. Memang seperti tadi Pak Andreas sudah cerita, waktu pertama kali kita masuk, memang ada mereka melihat kita itu dengan penuh tatapan curiga. Jadi yang pertama kali kita masuk, kita sudah dapat info bahwa di kampung ini tidak ada lampu, tidak ada listrik.
Sehingga Tuhan kasih hikmat untuk bagaimana caranya supaya mereka bisa melihat terang. Secara jasmani dulu nih. Terang secara, malam gitu ya. Iya. Jadi kita dari Jakarta kita bawa lampu dengan tenaga matahari. Itu ada beberapa, ya kita bawa banyak. Jadi sampai di sana, kan mereka punya jembatan untuk dari sungai masuk ke rumah mereka ada jembatan. Jadi di setiap jembatan kita pasangin lampu tenaga matahari itu. Supaya terang gitu supaya kalau malam. terang. Kalau malam itu mereka suka lihatin. Oke. Karena nggak pernah lihat lampu. Karena nggak sebelumnya. pernah. Dan mereka sangat heran. Karena itu kan kalau menjelang sore, kalau dia ditutup itu nyala. Kalau kita buka dia mati. Bisa berapa jam tuh lampu bertahan kalau malam? Itu bisa 6 jam. Oh, jadi hampir semalaman. Hampir semalaman. Jadi kalau begitu nyalakan misalnya jam 6 sore gitu berasa jam 12 malam berarti. Jadi kalau siang memang itu kita jemur, kalau malam dia akan hidup otomatis. Nggak dicuri oleh mereka? Tidak. Dan itu memang luar biasa mereka tidak curi. Oh, apakah Bapak bilang kalau dicuri nanti akan ada yang nakut-nakutin keluar gitu. Gitu. Supaya mereka takut atau gimana gitu? Tidak. Lampu senter aja diambil sama mereka gitu. Iya, tidak. Justru mereka karena kagum, karena heran, ini apa, barang apa. Jadi mereka hanya liatin, tungguin gitu. Tungguin itu nyala gitu. Kadang kita lihatnya jadi lucu sendiri gitu. Oke. Terus kemudian hal apa lagi yang dilakukan? Itu yang pertama lah. Jadi waktu tim saya yang pertama ke sana kita bawa itu. Kemudian tim kedua kita beda lagi. Waktu kita lihat di sana kan paling banyak penyakit malaria. Yes. Jadi kita bawa kelambu. Kelambu untuk net ya. Kelambu ya. Ya, oke. Net itu untuk tidur. Ya. Jadi kita bilang sama teman-teman ini kelambu, jangan mereka yang datang ke kita, tapi kita yang datang ke rumah-rumah mereka. Jadi itu kita ketuk supaya apa? Supaya ada interaksi. Satu rumah dikasih satu kelambu Satu rumah satu kelambu. Oke. Itu cukup buat anggota keluarga mereka? Ya, dicukup-cukupin. Sebenarnya nggak akan pernah cukup lah ya. Iya. Berapa jumlah populasi di sana memang? Kalau yang di Kampung Pirambana sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau jumlah manusianya itu sekitar 100-an orang. Kalau rumahnya sekitar 17-an. 17 kakak lah berarti. Iya, 17. Tapi dalam satu rumah bisa banyak. Ya. Keluarga besar. Bisa beberapa keluarga dalam satu rumah. Keluarga. Oke. Nah, bapak-bapak sendiri kalau waktu tinggal di sana, tinggalnya berapa lama? Kalau saya 2 minggu, kalau Pak Yunus dan Pak Andreas, mereka sudah tinggal 6 bulan di sana. Oh, nah kalau selama 6 bulan di sana itu apa juga pernah digigit nyamuk Papua? Apa juga pernah terkena malaria? Sudah, pernah kena malaria. Sudah kena malaria berarti? Wow. Jadi malaria itu ada 2, tersiana dan tropicana. Jadi Pak Yunus ini kena tersiana, dan Andreas kena tropicana. Setelah seminggu mereka kita bekalin dengan obat kina, obat untuk penyakit malaria, tapi nggak sembuh. Akhirnya mereka harus terbang ke Sentani untuk dirawat di sana, masuk ICU seminggu ya. Seminggu. Sampai masuk Bapak ICU ya? bisa cerita nggak? Maksudnya symptoms atau rasa kena malaria itu gimana? Sistemnya yang kami rasakan pada waktu itu kami kena malaria. Terasa semua organ tubuh, bahkan kepala kita ini tidak ada di dalam organ tubuh yang utuh. Maksudnya gimana? Gak ngerti saya. Tangan ini terpisah. Kita ini tidak ada anggota tubuh. Kayak dimutilasi gitu. Kayak dimutilasi betul. Itu yang saya alami terkena malaria itu. Terus kemudian kepala sakit banget dong. Pusing. Ini yang mana tadi? Gitu. Malah Indo-Tropikangen. Tersiana. Iya. Saya baru itu pernah mengalami seperti itu. Saya boleh merasakan, waduh, saya bilang Tuhan berikan saya kekuatan gitu kan semua. Dan saya boleh merasakan bahwa tersiana itu seperti ini kah gitu kan. Tersiana yang saya dapatkan gitu kan. Dan itu kan bisa ada di darah Bapak seumur hidup itu kan kumannya itu. Memang. Dokter juga mengatakan tetap ada semua telur-telur malaria itu ada di dalam darah sel darah kita. Tapi kemudian menjadi kebal atau bagaimana? Kalau menjadi kebal, saya rasakan udah selama 6 bulan ya kebal juga ya. Karena setelah kami dirawat rumah sakit dan kami juga ada persiapan obat tertentu. Jikalau malaria itu datang kembali dan kami segera minum obat itu, minimal 2 hari atau 1 hari kami sudah mengalami pembaikan. Oke, jadi itu pertolongan pertama hanya cuma itu. Pengorbanan yang bapak-bapak lakukan untuk suku Citamitak ya. Nah, kalau Pak Andra sendiri terkena tropicana, apakah sama gejala-gejalanya? Gejalanya yang tersiana? Itu sama nggak dengan tropicana es krim itu? Kalau tropika itu ada, kalau malaria itu ada step by step. Jadi tropika plus 1, 2, 3, 4. Kalau 4 itu mereka sudah bisa gila.
Aduh, yang saraf oke. dia. Karena saya Anda ngalamin terkena nomor ilustrasi. Saya pernah Halusinasi Ilusi apa? halusinasi. Oh iya? Saya hampir kena Anda tidak ada di sini. Anda tidak ada di sini. Tropika plus 3 saya kena. Oke. Wow. Jadi dan luar biasanya Pak Daniel. Jadi waktu kita tahu kabar mereka, memang karena tidak ada sinyal di sana, kita perlengkapi mereka dengan telepon satelit. Wow. Nah, jadi mereka kabarin kita suruh mereka ke Sentani, dan setelah sembuh, kita tawarkan mereka untuk kembali ke Jakarta. Jadi 6 bulan ya, Iya. Anda di sana ya. Oke, Iya. kita akan belajar lagi daripada Anda. Ini sangat menarik sekali. Oke, pemirsa sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Ada harga yang dibayar dan harganya sangat mahal sekali. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Good News program. Hanya cuma ada cara satu, itu kepala saya botak, lalu saya silet semua sampai keluar darah yang sangat tetes demi tetes. Itu yang kami saksikan dengan mata kepala kami sendiri. Shalom pemirsa, saksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus Memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Wow, kisahnya mulai seru nih ya. Jadi ada Tropicana es krim gitu ya. Luar biasa sekali. Pemirsa sekalian, kita bicara lagi bagaimana menjangkau suku yang bernama Gwajitaklu gitu ya. Kita Citak. Oke, kembali soal malaria dikit ya. Bagaimana kalau orang Papua sendiri yang terkena malaria? Apakah mereka sudah ngerti obat-obatan, minum obat gitu? Setahu kami berada di sana, mereka tidak tahu yang namanya obat-obatan malaria. Yang mereka tahu adalah hanya cuma mereka berdiam, merasakan penyakit malaria itu hanya cuma dilakukan adalah mereka berjemur. Oh, makanya anak kecil sering berjemur tuh? Betul. Oh. Untuk itu saya berbicara bincang-bincang bahwa itu adalah ada suatu memang kekuatan untuk mengalahkan penyakit malaria itu. Jadi kami datang di sana adalah memperkenalkan obat, yaitu yang sudah dipersiapkan dengan 5 roti. Ya, itu bukan suatu kebetulan, kami juga suatu perbekalan, kami kerja di apotek 13 tahun. Jadi kami kenal obat sampai A sampai Z dan fungsinya. Bahkan isi obat itu pun kami udah tahu gitu kan. Itu suatu anugerah Tuhan, bukan suatu kebetulan yang Tuhan berikan talenta buat kami. Di saat mereka kena malaria, mereka cuma berdiam, nunggu waktu aja. Kalau Tuhan memang kasih mujizat, dia hidup tetap hidup. Ya kalau memang Tuhan izinkan dia mati, tetap mati gitu. Karena tidak ada obat yang mereka minum untuk penyakit malaria itu sendiri. Jadi setelah tim Anda membawa obat-obatan, bagaimana respon mereka? Respon mereka sangat baik dan sangat berterima kasih. Dia mengatakan, saya berterima kasih kepada Yayasan 5 Roti bahwa kali ini baru ada orang-orang yang begitu mempunyai jiwa dalam pelayanan dalam hati. Dia katakan terima kasih. Sekarang saya udah mengerti tentang obat itu. Jikalau saya sakit tikam-tikam, pusing-pusing gitu kan, demam malaria, larilah kepada Pak Guru, kepada mantri. Jadi mantri ya? Iya, naik kelas gitu ya? Iya, saya turun dari beberapa daerah, saya adalah mantrinya gitu ya. Tuhan. Nah, tapi Pak, tadi Bapak juga waktu break sempat bercerita bahwa sebelum mereka mengenal obat-obatan, kalau mereka merasa pusing karena malaria, apa yang mereka lakukan? Kebiasaan mereka, para wanita di sana, mereka kepalanya sakit, mereka tidak tahan rasa sakit. Itu mereka mempelontosi kepalanya sampai istilahnya pelontos habis gitu kan. Nah di situ saya mengatakan, kenapa ibu, bapak, kepala sampai ini? Untuk dengan rasa sakit Pak Guru, karena kami tidak tahan, ya kan. Nah hal seperti itu kebiasaan mereka lakukan seperti itu. Karena kami tidak mempunyai ada obat lain. Hanya cuma ada cara satu, yaitu kepala saya botak, lalu saya silet semua sampai keluar darah yang sangat tetes demi tetes. Itu yang kami saksikan dengan mata kepala kami sendiri. Kami menyaksikan hal seperti itu. Itu membuat mereka merasa lebih lega? Lebih lega, ngilangin rasa sakit. Itu
Dia mengatakan kalau udah seperti itu rasanya enak sedikit. Aduh. Kalau dilihat secara medis itu merupakan suatu hal yang sangat konyol, ya kan? Ya. Karena itu bisa infeksi, Betul. ya kan, bisa kuman masuk. Karena kebersihan mereka tidak ada, bahkan kuku mereka pun maaf kata hitam habis, ya kan? Nah kemudian, Tapi setelah mereka mengenal obat, mereka udah nggak melakukan itu lagi ya? Iya, setelah mengenal obat mereka bisa lari ke tempat kami, Pak Guru. Mantri. Nah, Bapak sendiri tinggalnya di mana seperti itu? Apakah ada hotel bintang 5 atau bintang 7 di sana? Lebih dari hotel bintang 5. Jadi bintang 7 itu? Bintang 7. Atau 1000 sekalian. Atapnya bintang. Iya, bahkan tidak ada bintang yang luas. Oh, oke. Iya. Kemudian makanan di sana bisa cerita nggak tentang behavior, cara makan di sana atau apa? Iya, cara makan mereka dengan apa namanya, mereka butuhan pokoknya adalah sagu. Sagu toh sama ikan. Dari pohon itu ya? Iya, dari makan juga biji-bijian seperti biji cempedak atau biji sukun gitu kan. Mereka bakar, mereka makan. Bahkan juga daun-daunan gitu kan. Kadang pula mereka cari babi buruh ya kan. Mereka potong hanya cuma dibakar, tidak matang gitu kan. Lalu mereka makan di campur sagu. Wow. Iya. Setelah mereka makan, mereka perutnya merasakan tikam-tikam. Kalau bahasanya sana tikam-tikam, mulas-mulas gitu kan, muntah-muntah, ya kan? Saya udah nggak matang, ya karena cacing kita banyak kalau menurut gitu Kak. Gitu. Oke. Nah, bagaimana cara pendekatan Anda untuk mengenalkan kebenaran kepada mereka? Secara singkat. Ngajak kita lewat, kami sering adakan namanya persekutuan doa. Ya. Seminggu itu ada 3 kali, di hari Rabu dan hari Jumat dan hari Minggu. Ke mallnya kapan, Pak? Ke mallnya setiap hari kita ke mall Sungai. Gitu. Tadi Anda cerita juga bahwa bawa cat rambut, gunting rambut mereka. Iya. Jadi itu waktu mereka tim ketiga ini datang, selain mereka bawa kelambu, kita juga persiapkan mereka bawa cat rambut, sama gunting rambut karena Pak multi talenta, Bu. Ya, luar biasa. Memang Tuhan sudah persiapkan hambanya ini dengan luar biasa. Jadi cat rambutnya warna apa, Pak? Warna merah, warna kuning gitu kan, maron, ada juga ungu. Wow. Pelangi-pelangi ala keindah. Memang warna-warni itu. Mereka suka warna-warna begitu. Suka sekali. Mereka sangat senang. Gitu ya. Sebelum kita lanjut nanti, saya rindu untuk membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang guru. Bukan Bapak kan? Iya. Ya, seorang guru ya bersaksi kepada kami, puji Tuhan, Yesus luar biasa. Terima kasih Good News atas dukungan doanya. Saya guru honor di TK di daerah terpencil yang beberapa bulan lalu minta didoakan agar kami punya gedung. Sekarang Tuhan menjawab doa saya, kami akan segera membangun gedung PAUD terpadu kami. Kami minta doanya lagi dalam pelaksanaan pembangunan. Luar biasa pemirsa ya. Tuhan memperhatikan kebutuhan setiap anak-anaknya, baik yang di kota besar maupun di daerah-daerah yang terpencil. Siapapun Anda, kalau Anda saat ini memerlukan bantuan doa maupun konseling, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim konseling dan doa kami ada untuk Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dalam Good News program. Maukah Anda menjadi bagian daripada orang-orang yang diutus? Seperti Yesaya katakan, Tuhan ini aku, utus aku. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. So good is very good.
Terima kasih Anda masih stay tune bersama kami pemirsa dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah menjangkau Papua. Kembali kepada bapak-bapak di sini. Tentunya pelayanan Anda mempunyai dampak dong ya setelah dilakukan selama 1 tahun terakhir ini ya. Nah, apakah ada kisah-kisah mujizat yang terjadi selama pelayanan Anda di sana? Mujizat terjadi pada waktu kami pelayanan selama 6 bulan. Dan kami boleh merasakan Tuhan itu benar-benar hadir di saat kami melayani. Dan suatu mujizat yang nyata di saat kami firman Tuhan sedang ditaburkan dan diberitakan, ada suatu roh Tuhan yang berbicara dalam gerakan hati pribadi saya. Dia mengatakan, Yunus doakan anak ini. Saya dengan spontanitas saya datangi anak ini, saya tumpangkan tangan, saya berdoa, Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu. Biar kampung ini boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya bilang amin. Dalam ketika itu juga anak itu bisa melihat total. Anak ini sakit apa sebelumnya? Buta. Dia tidak bisa melihat, buta. Umur berapa Pak ini Pak? Umur sekarang udah 9 tahun. Wow. Terus kemudian orang tuanya reaksinya bagaimana? Dan satu kampung ini, kebetulan kampung ini bernama Wutu Brasa. Yang kami pegang adalah 2 kampung. Dan kami sudah istilah kampung ini Wutu Brasa. Dan respon masyarakat dan orang tua mereka sangat luar biasa. Dia semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Wow, sangat luar biasa. Iya. Kemudian ada kesaksian yang lain Pak? Kesaksian yang lain itu adalah ada seorang ibu yang hamil tua. Dia itu memang saya melihat. Ibu ini memang setia beribadah. Tetapi pada saat itu dia dari rumah. Kalau di bahasa kampung sana dari atas. Mereka tuh merangka-rangka. Untuk mau beribadah. Setelah sampai depan pintu tempat ibadah rumah penduduk dan kami tanya, ibu sakit apa? Pak Guru, kami tidak bisa jalan. Dan saat seperti itu juga kami doakan. Dan ibu itu setelah kami doakan, sekarang ibu percaya nama Yesus, saya percaya. Ibu percaya dengan kuasa Yesus, percaya. Dan kami doakan juga, ibu itu tiba dapat bangun dan dapat dia berjalan kembali. Saat seperti itu. Saya boleh merasakan di saat seperti itu, Tuhan berkarya dan bekerja sangat nyata. Amin. Supaya 2 kampung ini boleh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru pribadi mereka. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih ya atas kesaksian, atas inspirasi yang diberikan kepada pemirsa Good News Program. Kami sangat diberkati sekali dengan kedatangan tim 5 roti 2 ikan di Good News Program hari ini. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada namanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Bisa sekalian, di sini ada suatu hal yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk kita mulai untuk berpikir kepada orang-orang di luar diri kita, keluarga kita, kota kita, kampung kita, negara kita bahkan, untuk kita memikirkan ada enggak hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan supaya terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang belum kenal Dia. Nah, ada satu contoh yang sangat menarik yang sudah kita bahas cukup dalam, cukup lebar, dan dampaknya luar biasa. Orang yang berseru kepada nama Tuhan, mereka diselamatkan. Kalau ada di antara pemirsa sekalian yang kebetulan akan mengalami masalah yang sangat berat, engkau sudah mencoba ke kiri ke kanan dan tidak ada jalan keluar, coba satu kali saja berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Berseru kepada nama Dia. Saya nggak tahu masalah apa yang akan atau bisa menimpa Anda, tetapi coba berseru kepada nama Dia. Berseru kepada nama Dia. Berseru kepada nama Dia. Katakan, Yesus tolong saya. Yesus tolong aku. Aku tidak punya jalan keluar. Aku kepepet Tuhan. Tolong, kalau tidak aku akan mati. Tuhan suka dengan doa-doa seperti ini. Tuhan suka dengan orang-orang yang memiliki hati yang hancur. Firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang hancur itu dekat kepada Tuhan. Jadi hari ini pemirsa sekalian, di sini ada satu contoh yang luar biasa. Namun bagaimana mereka dapat mendengar, mengatakan kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka dapat memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Maukah Anda menjadi bagian daripada orang-orang yang diutus? Seperti Yesaya katakan, Tuhan ini aku, utus aku. Nah, ada 2 bagian daripada orang-orang yang diutus, yang saya katakan diutus nih, yaitu orang-orang yang
memang bisa pergi untuk mengambil tugas pengutusan itu sendiri, seperti contoh daripada bapak-bapak dari 5 roti 2 ikan ini, mereka diutus pergi, mereka memberikan hidupnya, mengorbankan waktu, bahkan keluarga, kesehatan, bahkan mereka bisa kehilangan nyawa, bisa berangkat, mungkin nggak bisa pulang. Bapak bisa sekalian, ada resiko yang sangat mahal, tetapi ada juga dua bagian orang yang pengutus. Mungkin Anda bisa mengutus hanya dengan doa, hanya dengan dana. Dan saya nggak tahu siapa Anda, apakah Anda masuk dalam kategori yang pertama atau yang kedua. Nah, intinya adalah 1 dan 2 ini harus bekerja sama. Kita nggak bisa untuk hanya bersandar kepada orang-orang yang mau mati, masuk hutan, naik ke gunung, turun ke lembah, dan kemudian kita nggak peduli. Tetapi Anda, saya, kita terbeban untuk mengambil bagian, untuk bertanggung jawab atas orang-orang yang diutus pergi ini. Karena firman Tuhan mengatakan semua orang itu kalau berseru kepada nama Tuhan, mereka pasti diselamatkan. Tapi kalau nggak ada yang diutus, nggak ada yang mengutus, nggak mungkin bisa. Jadi pemirsa sekalian, doakan ini. Kalau Tuhan berbicara kepada Anda untuk Anda menjadi bagian pengutus, taat kepada Tuhan, berkat Anda akan luar biasa. Amen. Saya tidak hanya berjanji mengenai menabur itu pasti menuai, tetapi di dalam ketaatan akan Tuhan, di dalam kesusahan Anda, di dalam kemiskinanmu, di dalam kekalahan, kehancuranmu, pada waktu Anda tetap memilih untuk taat kepada Tuhan, memberkati orang-orang yang sudah diutus, mengutus orang-orang yang diutus, apalagi Anda yang hidup di dalam kelimpahan, berkat yang keuangan yang melimpah, Anda diberkati dengan perusahaan besar, Anda diberkati dengan toko yang ramai, Anda diberkati dengan hasil investasi yang luar biasa. Kenapa tidak berdoa kepada Tuhan? Tuhan, untuk apa berkat yang banyak ini Tuhan? Tuhan, untuk apa? Tolong aku, bicara kepada aku Tuhan. Kemana aku harus menjadi pengutus ini? Kemana aku harus mengutus orang itu? Siapapun, saya tidak hanya berbicara mengenai 1-2 pelayanan. Ke pelayanan manapun juga, apakah ke Afrika, ke Amerika Selatan, ataupun ke Indonesia, ataupun ke Papua, ataupun menyekolahkan anak-anak orang miskin, siapapun, apapun. Yang terpenting adalah mari kita bersama-sama taat kepada Tuhan, karena saya percaya waktu kedatangan Yesus untuk kali yang kedua sudah dekat. Maukah Anda berdoa dan taat kepada Tuhan pada hari ini? Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 2 macam pemirsa Tuhan di sana, yang akan diutus ataupun yang mengutus. Tuhan, Engkau tunjukkan kepada kami nomor berapakah kami, bagian yang manakah bagian kami. Aku berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila Engkau akan diutus untuk pergi seperti Yesaya, terima pemirsa sekalian, Engkau akan pergi menjadi pembawa kabar baik. Engkau akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dan kalaupun Anda akan menjadi pengutus, Anda pun akan diberkati melimpah-limpah di dalam nama Yesus. Setiap taburan Anda akan menjadi alat yang luar biasa. Setiap rupiah itu akan menjadi setiap jiwa yang berharga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan, dan nama Bapa di surga itu akan semakin luar biasa, dan Bapa tersenyum kepada kami. Terima kasih Tuhan, aku memberkati Engkau, aku memberkati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Amin, amin. Ya pemirsa, itulah kebersamaan kita hari ini, dan jangan lupa kami akan tetap menemani pemirsa sekalian di minggu-minggu yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami ucapkan terima kasih atas setiap partnership yang sudah diberikan kepada kami, baik dalam doa ataupun dana. Terima kasih pemirsa sekalian, Tuhan Yesus memberkati.